kelas 12 PS2. Kali ini aku mengajak kalian untuk membahas salah satu tokoh sejarah. Dari sekian banyaknya pahlawan yang ada, tahu gak sih kalian wanita yang dijuluki sebagai laksamana wanita pertama di dunia? Ya, dia Laksamana Malahayati atau Kumalahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Syed Syah, putra dari Sultan Salahuddin yang memerintah sekitar tahun 1530 sampai dengan 1539 Masehi. Adapun Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Muhayyad Syah yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Ia dilahirkan di Aceh Besar pada tahun 1550 dan wafat pada Juni 1615. Beliau wafat karena gugur saat melindungi Teluk Kreueng Raya dari serangan Portugis yang dipimpin Laksamana Alfonso de Castro. Perjalanan hidup sang Laksmana wanita asal Aceh. Sebagai seorang anak yang terlahir dari keturunan pendiri kerajaan Aceh, membuat beliau dianugerahi semangat juang yang tinggi. Diturunkan dari sang ayah yang merupakan seorang Laksmana. Ternyata, sejak belia, Kumalahayati telah menyadari adanya semangat juang yang menggebu-gebu berdasarkan dari kemampuan dirinya sendiri. Beliau memutuskan untuk memperdalam ilmunya dengan belajar di Akademik Ma'had Baitul Maqdis. Meski terlahir sebagai wanita, ia tetap membuktikan bakat terbaiknya di bidang militer hingga menjadi lulusan terbaik. Seorang pria bernama Laksmana Zainal Abidin yang merupakan seniornya saat di Akademi Ma'had Baitul Maqdis berhasil mencuri hati Laksmana Malahayati. Laksmana Zainal Abidin merupakan panglima protokol istana. Usai kelulusan, pasangan tangguh ini pun menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya. Memulai kehidupan baru, pasangan ini pun mempertahankan keamanan dan ketentraman kerajaan dari berbagai gangguan eksternal. Sayangnya, lama sempat hidup bersama, sang suami gugur di medan pertempuran saat melawan Portugis di Teluk Haru. Hasil peperangan tersebut yang dimenangkan kerajaan Darussalam. Namun sayangnya harus memakan banyak korban yang berguguran, termasuk suaminya sendiri. Menjadi Laksmana wanita pertama di dunia. Rasa sedih saat ditinggalkan Laksmana Zainal Abidin justru membuat Laksmana Malahayati semakin bangkit dan berubah menjadi panglima angkatan laut wanita pertama yang ada di dunia. Armada yang dipimpinnya pun berisi para janda yang diberi nama Ineng Bale, yang mana suami dari para janda tersebut juga gugur di medan perang. Jumlah anggotanya pun kian meningkat lantaran para gadis muda yang belum menikah turut bergabung dalam tim tersebut. Kurang lebih ada 2.000 orang pasukan. Perjuangan Laksmana Malahayati. Semua anggotanya memanglah dari kaum wanita, namun keganasannya tidak boleh diremehkan begitu saja. Bahkan, kapal yang digunakan oleh Laksamana Malahayati dilengkapi dengan meriam sebagai pelengkapnya. Armada ini pun memiliki benteng serta menara pengawas yang berlokasi di atas bukit. Ketika berlayar ke luasnya lautan, Ineng Bale menunjukkan ketangguhan dengan memporak-porandakan Belanda yang begitu ditakuti. Selama 9 tahun, beliau telah menjadi pemimpin Ineng Bale yang terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Dalam rentan waktu itu pula, beliau berhasil memenangkan peperangan yang beranggotakan kaum lelaki dengan semangat yang ada di dalam dirinya. Tidak heran jika Inggris yang saat itu dipimpin oleh Ratu Elizabeth I lebih memilih jalur damai dengan cara membuat surat bagi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam untuk membukakan jalur perdagangan. Pada akhirnya,
Sang Laksamana Malahayati pun gugur ketika melawan pasukan Portugis di Selat Malaka. Jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit yang berada di daerah Krueng Raya, Aceh Besar. Penghargaan atas jasa Laksamana Malahayati. Penghargaannya dapat dilihat dari beberapa nama di jalan berbagai wilayah Indonesia. Nama Malahayati juga banyak diabadikan dalam berbagai hal, seperti pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya, Aceh Besar, dinamakan dengan Pelabuhan Malahayati. Lalu, salah satu kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali fregat kelas Fathahillah milik TNI Angkatan Laut juga dinamakan KRI Malahayati. Dan di dalam dunia pendidikan, terdapat Universitas Malahayati yang terdapat di Bandar Lampung. Lalu, ada pula sebuah serial film Laksamana Malahayati yang menceritakan riwayat hidup Malahayati. Telah dibuat pada tahun 2007. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 tahun 2017, tanggal 6 November 2017. Ini seorang pejuang yang berusaha mempertahankan tanah kelahirannya dari penjajah. Malahayati menorehkan sejarah kemenangan. Nama pelaut muslim ini pun dikenal dunia sebagai sosok yang mengagumkan. Berikut fakta membanggakan tentang Laksamana Malahayati. Malahayati membuat Belanda minta maaf. Setelah Portugis, Aceh harus menghadapi upaya invasi dari Belanda. Setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, giliran pasukan Paulus van Garden yang mencoba menerobos perairan Aceh pada tahun 1600 dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah, membuat Raja Aceh naik pitam. Tantangan ini dijawab Malahayati dengan memerintahkan penangkapan Laksamana Belanda, Jacob van pada tahun 1601. Perlawanan sengit dari armada Malahayati dan ancaman Spanyol membuat Belanda menyerah. Penguasa negeri Kincir Angin, Maurits van Orange, mengirim utusan diplomatik serta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan tersebut ditemui oleh Malahayati sendiri dan berbuah kesepakatan gencatan senjata Belanda setuju membayar 50.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan van Garden, sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan pasukannya. Pasukan Malahayati adalah para janda, tetapi tangguh di lautan. Malahayati adalah panglima dari Imam Bale. Armada pelayaran beranggota para janda pejuang Aceh yang gugur di pertempuran Selat Malaka. Meskipun prajuritnya para janda, armada pimpinan Malahayati sangat tangkas di bidang militer. Mereka menyusun sistem pertahanan yang kuat di daratan maupun di lautan. Ketangguhan Malahayati dan pasukannya membuat armada Portugis bisa dipukul mundur di abad 16. Mereka juga berhasil menggugurkan utusan Belanda Cornelis de Houtman pada tanggal 11 September 1599. Namanya terdengar hingga ke Cina dan tanah barat. Kehebatan Malahayati di lautan membuat namanya dikenal di negara-negara lain selain Belanda, Portugis, dan Inggris yang ketakutan dibuatnya. Nama Malahayati juga terdengar sampai negeri Tiongkok. Sejumlah sejarawan menjejarkan namanya dengan Katarina Agung dari Rusia V. Sorry, it's DJ.